Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Jumpa lagi dengan Pak Dio. Hari ini Pak Dio akan membahas tentang UKBM 2, kegiatan belajar 1. Materinya adalah program linear. Nah, program linear di sini identik dengan pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di sini ada kata-kata pertidaksamaan. Jadi tandanya nanti adalah kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan satunya lagi adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, di sini kemudian dikatakan bahwa linear. Nah, linear ini nanti variabelnya itu pangkatnya 1. Kemudian 2 variabel. Nah, variabelnya nanti yang dibahas 2. Nah, biasanya itu yang dipakai adalah X dan Y. Dan kemudian masing-masing variabel karena di sini linear berarti nanti pangkatnya adalah 1. Kemudian dari pertidaksamaan linear dua variabel nanti kalau di dalam program linear akan terbentuk yang namanya sistem. Jadi pertidaksamaannya nanti ada lebih dari 1. Nah, karena lebih dari 1 itu disebut dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, program linear di sini yang dibahas adalah fungsi kendala dan fungsi tujuan. Fungsi kendala itu adalah kendala yang ada di dalam permasalahan itu, kemudian di dalam permasalahan atau kendala yang ada itu mau dibuat tujuan. Nah, tujuannya di sini nanti mencari nilai maksimum atau mencari nilai minimum. Dan fungsi kendala di sini itu karena keterbatasan bahan lah, enaknya gitu. Jadi karena keterbatasan itu kemudian maka tujuannya harus dibuat maksimum atau minimum. Nanti contoh soalnya ada di belakang. Nah, setelah itu kemudian kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian. Kenapa kok daerah? Karena yang kita bicarakan adalah pertidaksamaan. Kemudian di sini untuk menentukan himpunan penyelesaian ada 2 metode ya. Yang pertama adalah metode titik sudut, kemudian yang kedua adalah metode garis lidik. Untuk titik sudut sendiri yaitu menentukan koordinat-koordinat titik sudut yang ada di daerah himpunan penyelesaian. Kemudian mensubstitusikan titik tersebut ke dalam fungsi. Kemudian kalau untuk metode garis lidik, jika memaksimumkan pilih titik yang dilalui garis selidik terjauh. Kemudian jika meminimumkan pilih titik yang dilalui garis selidik terdekat. Seperti apa? Ya silahkan simak video Bapak. Oke, kemudian silahkan kalian lihat kegiatan belajar 1 di UKBM kalian. Di sini ada pengertian bahwa pertidaksamaan linear dua variabel merupakan pertidaksamaan yang memuat 2 variabel dengan pangkat variabel masing-masing 1, seperti yang Pak Dio jelaskan di awal tadi. Nah, kemudian ada bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel ini. Biasanya dibuat X dan Y. Jadi variabel di sini adalah X dan Y. Dapat dituliskan A dikalikan X ditambah B dikalikan Y kurang dari C. A di sini adalah koefisien dari variabel X, B ini adalah koefisien dari variabel Y, C ini adalah konstanta. Kemudian tandanya ada kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Dengan syarat di sini ABC itu adalah anggota bilangan real. Kemudian Pak Dio tadi mengatakan sistem di awal. Nah, kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu bisa disingkat SPTLDV, adalah gabungan dari 2 atau lebih pertidaksamaan
samaan linear dua variabel. Grafik atau daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah daerah di bidang koordinat kartesius yang merupakan irisan dari daerah penyelesaian semua PTL dV tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang pertama, ya. Contoh yang pertama di sini menggunakan cara yang pertama, ya. Cara yang pertama di sini menggunakan uji titik. Kalau untuk yang kedua nanti adalah menggunakan garis selidik, ya. Oke, untuk yang pertama, semisal di sini ada soal X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini akan kita selesaikan menggunakan metode uji titik. Yang harus kita lakukan adalah menggambar grafik AX ditambah B sama dengan C. Maksudnya gimana? Jadi dari soal ini kurang darinya kalian anggap nggak ada dulu, tapi diganti dengan sama dengan, untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan kalian. Jadi menggambar garis X ditambah 2Y sama dengan 10 pada tempat yang disediakan ada di bawah kalau di UKBM kalian, ya. Karena tanda ketaksamaan dari pertidaksamaan di atas adalah kurang dari, ada sama dengannya, ya. Yang ditekankan di sini ketika ada tanda pertidaksamaan kemudian ada sama dengan, maka garisnya itu digambar penuh. Jadi bukan garis putus kelas 10 kemarin sudah Pak Dio ajarin, bagi yang saya ajar, bahwa kalau seandainya ada sama dengan, maka gambar garisnya itu digambar penuh. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat masing-masing variabel itu 0 untuk mendapatkan salah satu titik, ya, salah satu titik dalam menggambar garis. Nah, semisal di sini adalah X sama dengan 0, kemudian kita masukkan ke dalam persamaan di sini. Ketika X-nya 0, maka tinggal 2Y sama dengan 10, maka Y-nya adalah 5. Maka titik yang didapat apa? 0,5, ya, 0,5, karena X-nya 0, Y-nya 5. Nah, kemudian kita ganti Y-nya yang sama dengan 0, sehingga X ditambah 2Y, Y-nya kita ganti 0, sehingga 2 kali 0 hasilnya nanti adalah 0, sama dengan 10. Maka X-nya sama dengan 10. Berarti titiknya di mana? Di 10,0. Jadi yang tadi, ya, titiknya ada di 0,5. Kemudian yang satunya adalah 10,0 ada di sini. Kemudian kita garis. Nah, garisnya penuh, tidak putus-putus karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Nah, kemudian langkah kedua dari uji titik ini, ambil sembarang titik X1, Y1. Di sini terserah, ya, X1-nya nanti titik berapa, Y1-nya titik berapa. Yang terletak di luar garis X plus 2Y sama dengan 10. Jadi yang ada di luar entah nanti di sebelah bawah atau sebelah atas, sebelah kiri atau sebelah kanannya garis, nanti terserah. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa harus di luar garis? Ya, karena yang kita bicarakan adalah pertidaksamaan, berarti dia mempunyai daerah penyelesaian. Ambil sembarang titik, misalkan ambil titik 1,1. Kemudian substitusikan titik tersebut ke dalam pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari 10. Nah, biasanya kalau saya mudahnya itu 0,0. Ini enggak apa-apa, 1,1. Oke, kemudian 1,1 ini
X-nya kan 1, Y-nya juga 1. Kita substitusikan X-nya 1, Y-nya 1, sehingga 1 ditambah 2 dikali 1 adalah 3. 3 itu kurang dari 10. Oh benar, berarti daerah daerah yang memuat titik 1,1 itu adalah daerah penyelesaian. Di sini dijelaskan ya, karena pertidaksamaan yang ini bernilai benar ketika disubstitusikan titik 1,1. Maka titik tersebut merupakan selesaian pertidaksamaan yang ini. Dan daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut adalah daerah yang memuat titik 1,1 dengan batas garis X ditambah 2Y kurang dari 10. Jadi kan tadi gambarnya seperti ini. Nah, kemudian 1,1 titiknya itu di mana? Di sini. Ya. Titiknya itu di sini. Karena merupakan penyelesaian, maka diasirlah daerah penyelesaian. Berarti yang ada di bawah garis atau di sebelah kirinya garis itu ke bawah semua adalah daerah penyelesaian. Nah, kemudian kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua di sini yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan cara memperhatikan tanda ketaksamaan. Jadi soalnya sama, kemudian kita fokus ke tanda ketaksamaan ini ya. Kemudian pastikan langkah pertama, pastikan koefisien X dari sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya itu adalah positif. Jika koefisien X nantinya negatif, jika nanti koefisien dari X itu negatif, maka kalikan pertidaksamaan itu dengan min 1. Agar apa? Agar koefisien X-nya nanti adalah positif. Kemudian langkah kedua, jika tanda ketaksamaan itu kurang dari atau sama dengan atau kurang dari, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri. Ya, jika tandanya adalah kurang dari, jadi yang ada variabelnya itu nanti X, Y-nya itu kurang dari, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kiri. Kemudian jika tanda ketaksamaannya itu lebih dari, maka daerah penyelesaian terletak di sebelah kanan garis pembatas. Oke, dari gambar yang ini ya, jadi gambar yang ini soalnya tadi adalah dia kurang dari. Kalau kurang dari, jadi kalau kurang dari berarti penyelesaian terletak di sebelah kiri garis pembatas. Kita cek koefisien di sini X-nya ya, X ini dia bernilai 1 bukan negatif 1, sehingga dia sudah bernilai positif. Kemudian karena tanda pertidaksamaannya kurang dari, jadi X plus 2Y nya itu adalah kurang dari, maka dia terletak di sebelah kiri garis pembatas. Gambarnya seperti apa ya? Seperti ini. Jadi ada di sebelah kirinya garis ya, ada di sebelah kirinya garis. Nah, kemudian Pak Dio akan memberikan contoh untuk yang koefisien dari X itu negatif ya. Di sini adalah negatif 1. Nah, ini harus dirubah dulu kalau seandainya kita menggunakan cara yang kedua ya. Kita harus merubah dulu dengan dikalikan min 1. Nah, ketika dikalikan min 1, maka tandanya harus dirubah ya. Tandanya harus dirubah. Ketika koefisien dari X di sini negatif, ketika dikalikan min 1 dia akan berubah jadi positif, tandanya juga berubah
ya. Ingat tandanya berubah. Jadi menjadi X dikurang 2Y lebih dari min 10. Jadi kalau seandainya nanti ada X, koefisien X itu bernilai negatif, ketika dikalikan 1, maka tandanya, tanda pertidaksamaannya berubah. Yang semula kurang dari akan menjadi lebih dari. Jika nanti di sini itu lebih dari, maka ketika dikalikan 1 berubah menjadi lebih dari. Kalau lebih dari berarti nanti berubah menjadi kurang dari. Nah, nanti ketika dari gambar ini, ketika dia lebih dari, maka gambarnya ada di sebelah kanan atau daerah penyelesaian ada di sebelah kanan. Karena di sini tandanya adalah lebih dari tanpa ada sama dengan, maka garisnya digambar di garisnya adalah garisnya putus. Jadi tidak penuh seperti yang tadi. Yang tadi itu karena ada sama dengan. Nah, kemudian setelah kita memahami bagaimana cara menggambar, kemudian bagaimana cara kita mengarsir daerah yang menjadi penyelesaian, di sini ada contoh soalnya. Di sini ada sistem ya. Jadi yang namanya sistem ini kayak gini. Jadi ada lebih dari 2 yang dikatakan tadi. Ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada soal X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 3. Satunya 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 4. X-nya nanti harus lebih dari atau sama dengan 0, Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 1. Nah, kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Oke, dari pertidaksamaan yang pertama ya, dengan cara yang tadi ya, X-nya dibuat 0, ketemunya 3, Y-nya dibuat 0, ketemunya 3. Jadi X-nya nanti sama dengan 3, Y-nya juga sama dengan 3. Maka titiknya nanti adalah di 0,3 dan 3,0. Kemudian gantian yang bawah, ketika X-nya 0 maka Y-nya 4, ketika Y-nya 0 X-nya adalah 2. Kemudian ada garis yang lain, X harus lebih dari 0, Y-nya harus lebih dari 1. Nah, yang pertama seperti ini ya. Jadi di 0,3, kemudian di sini 3,0. Kemudian di sini 0,4, di sini adalah 2,0. Kemudian yang satunya tadi X harus lebih dari 0 ya. X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0, berarti mulai dari 0 ke kanan. Jadi ke kanan dan seterusnya. Jadi karena syaratnya adalah X-nya itu harus lebih dari 0. Jadi ke kanan terus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 1. Karena lebih dari sama dengan 1, maka mulai dari 1 sampai ke atas. Nah, kemudian dari 4 gambar ini kita jadikan 1 ya, kita jadikan 1 untuk garis yang pertama tadi yang di 0,3 dan 3,0. Dia daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri dari garis ya, sehingga ada di sebelah kiri ke sini. Kemudian untuk yang kedua, garis yang kedua 0,4 dan 2,0 ada di sebelah kiri garis juga, sehingga ke sini ya, sehingga ke sini. Kemudian X-nya harus lebih dari atau sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah yang ke kanan ya, yang ke kanan.
Kemudian yang Y lebih dari atau sama dengan 0 ke atas. Jadi ke atas ke sini, sehingga irisan dari keempat garis ini yang ada di daerah di dalam garis merah ini. Jadi yang ada di sini. Y irisan dari semua garis. Maka hasilnya yang ada di sini. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian contoh berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya ini saya ambil dari salah satu soal yang ada di UKBM kalian di Ayo Berlatih yang nomor 2B ya, yang nomor 2B. Di sini ada gambar. Kemudian kita disuruh menentukan SPTLDV, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kan kalau tadi ada sistem, kemudian kita menggambar. Nah sekarang ada gambar, kita disuruh membuat sistem. Maka yang harus kita lakukan adalah menentukan persamaan atau pertidaksamaan garis dengan menggunakan rumus. Rumusnya seperti ini. Ini sudah kalian pelajari di kelas 8 SMP. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ini rumus ini bisa kita rubah. Kalau seandainya kalian nggak mau seperti ini, maka kita rubah. Apa yang dirubah? X dikurang satunya pindah ke bawah ya, dikali silang. X-nya pindah ke sini, Y-nya pindah ke atas. Itu boleh. Kemudian kalau seandainya kalian nggak mau dalam bentuk perperan, ya, jadi langsung dikalikan silang saja. Y dikurang Y1, kemudian dikalikan X2 dikurang X1. Kemudian Y2 dikurang Y1 dikalikan dengan X dikurang X1. Jadi seperti ini juga boleh ya. Nah, kemudian kita tentukan dulu. Di sini garis yang ini ya, itu adalah garis 1. Ini adalah garis 2, kemudian ini adalah garis 3, sehingga nanti sistemnya ada 3 pertidaksamaan. Kemudian kita lihat gambarnya. Ini gambarnya, gambar 1 ya. Kita mencari titik, titik yang jelas. Ya, titik yang jelas dalam satu garis di sini. Titiknya mana? Ini, yaitu 4,0 ya, 4,0. Yang satunya adalah 0,3. Titiknya ada di sini. Itu titik yang kita cari mudahnya. Titik di sini boleh, di sini boleh, tapi kita kan nggak tahu pastinya dia ada titik di titik berapa. Yang jelas ketika dia sudah memotong di sini sumbu Y, oh titiknya berarti ada di 3. Kalau memotong sumbu X berarti dia ada di 4 di sini. Sehingga titiknya 0,3 sama titik B itu 4,0. Yang satunya juga sama, kalian lihat sendiri, yaitu untuk garis 2 itu min 2,0 dan 0,4. Kemudian garis 3 itu ada di min 2 ya tadi ya, ini min 2. Karena yang diakhir sebelah kanan berarti X-nya nanti lebih dari negatif 2. Ini kita hanya mencari tepat di titiknya, di garisnya. Ya, sekarang kita substitusikan
untuk mencari garis 1 itu persamaan garisnya seperti apa. Oke, untuk memudahkan kita tulis rumusnya. Setelah itu kita substitusikan. Kita tentukan yang depan ini adalah X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Jadi X1, Y1, X2, Y2. Kita substitusikan ke dalam rumus, sehingga kita dapat Y dikurang 3, 4 dikurang 0, 0 dikurang 3, X dikurang 0. Y dikurang 3 tetap, 4 dikurang 0 hasilnya adalah 4, 0 dikurang 3 hasilnya min 3, X dikurang 0 hasilnya X. Nah, kemudian kita kalikan, Y kali 4 hasilnya 4Y, min 3 dikali 4 hasilnya min 12, min 3 kali X hasilnya adalah min 3X. Nah, setelah itu kita kumpulkan yang ada variabelnya, ya, yang ada variabelnya. Kemudian untuk memudahkan kita, itu usahakan ketika pindah X-nya itu nanti bermuatan positif, ya, bermuatan positif. Jadi min 3X ini pindah ke ruas kiri, yaitu 3X ditambah 4Y, kemudian min 12-nya ini pindah ke ruas kanan, sehingga jadinya 12. Kemudian untuk menentukan pertidaksamaannya gimana? Ya, pertidaksamaannya gimana? Kalau kita melihat gambar tadi, ya, gambar tadi, daerah dari gambar 1 atau dari garis 1 tadi itu ada di sebelah mana? Ada di sebelah kiri, sehingga tandanya adalah kurang dari atau sama dengan. Kemudian untuk garis 2, titiknya itu kita masukkan ke dalam rumus, sehingga kita ketemu nanti ini, ya, langsung saja hasilnya itu adalah 4X dikurang 2Y sama dengan min 8. Kemudian tadi ada di sebelah mananya garis, ada di sebelah kanan, sehingga tandanya adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya itu ini 3X ditambah 4Y, kemudian yang satunya adalah 4X dikurang 2Y lebih dari min 8. Kemudian yang satunya tadi, ya, garis yang ini, karena dia ada di sebelah kanan daerahnya, maka X-nya itu lebih dari atau sama dengan min 2. Oke, sampai sini semoga kalian paham dan dapat mengerti. Namun kalau jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ya. Nah, kemudian untuk tugas kalian itu ayo berlatih KBM 2 untuk kegiatan belajar 1. Tugasnya adalah kerjakan nomor 1 sampai nomor 5, ya. Nomor 1 sampai nomor 5. Agar kalian semakin mahir dalam menggambar, sehingga nanti jika ada soal gambar, langsung membuat sistemnya, sehingga bisa cepat menyelesaikan. Sekian dari Pak Dio, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.